والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqqi liyudhhirahu 'alal ladzina kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan dari panitia Ramadan sedikit penyampaian mengenai sholat adalah tiang agama, yang mungkin lebih familiar dalam istilahnya as-sholatu imaduddin. Dalam hal ini tema yang dikasihkan ke saya sebenarnya sudah disampaikan kalau nggak salah 5 hari yang lalu oleh Pak RT 2. Jadi judulnya sama persis, saya hanya mengulang saja gitu. Jadi kedepannya yang pemberi tema itu lebih kreatif sedikit, dimodifikasi agar berurutan, jadi temanya berbeda. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapat dari para jamaah akhirnya banyak gitu. Jadi enggak judulnya sama, hanya mengulang saja gitu. Tapi nggak apa-apa, ini bagus juga karena adanya khotib ini adalah bentuk dari peringatan atau mengingatkan satu sama lain akan pentingnya bahwa Islam itu agama yang hak, seperti itu. Jadi itu hanya sedikit aja peringatan untuk panitia kedepannya lebih kreatif lah. Baik, dalam Islam sholat itu adalah utama, makanya dijadikan sebagai tiang agama atau pondasi dari agama. Pondasi terbaik agama sebagai umat Islam adalah sholat. Jadi sholat itu juga adalah perintah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj, merupakan wahyu yang disampaikan langsung, dikutip dalam Quran yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula pada sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan seterusnya. Jadi ayat tersebut juga kemarin saya mendengarkan sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Sobari 2-3 hari yang lalu kalau nggak salah dalam mimbar ini juga. Jadi pentingnya sholat ini jangan sampai kita lalaikan. Apabila sholat kita benar, karena benar itu relatif,
dan khusyuk itu sifatnya lebih pribadi. Jadi apabila sholat kita benar, insya Allah agama kita ini, Islam ini akan tetap kokoh berdiri. Karena sholat itu juga merupakan komponen yang sangat penting dalam agama Islam untuk dalam membangun sebuah silaturahim. Jadi kita nggak akan pernah ketemu nih, karena kita terkenal orang komplek itu sibuk, saling sama-sama sibuk. Kita ketemunya di mana? Insya Allah di masjid. Kapan? Pada waktu sholat. Jadi sholat inilah sebagai jalan segalanya. Begitu juga berdoa. Berdoa di mana kita ya? Setelah sholat lebih afdol. Seperti itu. Jadi sholat ini menjadi hal yang utama. Kemudian sholat ini juga dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayatnya kalau nggak salah 45, kalau salah dikoreksi, itu potongannya saja yang saya paham. Jadi inna sholati tanha anil fahsai wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga merupakan pengingat kita kepada Allah. Salah satu komunikasi kita kepada Allah yaitu sholat. Jadi sebenarnya sholat itu bukan kebutuhan Allah. Jadi sholat itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia untuk menghadap kepada Allah, untuk menghadap kepada Sang Pencipta. Jadi manusia itu kalau sholat nggak sholat ya terserah kalian. Allah seperti itu. Karena itu bukan kebutuhanku, karena itu adalah kebutuhanmu. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk memenuhi hidup dalam tujuan dan cita-cita yaitu akhirat atau surga. Jadi berlomba-lomba dalam sholat, memperbanyak sholat sunnah. Dan kebetulan momen Ramadan ini adalah hal yang paling sangat mulia, kesempatan yang paling besar untuk mendapatkan pahala melalui sholat. Karena apalagi 10 malam hari terakhir ini adalah ada malam-malam kemuliaan yang di situ kita dapat melaksanakan iktikaf, dilanjut mungkin tahajud. Dalam hal ini di Masjid Asyam ini sudah dilaksanakan. Mungkin malam ini kemarin malam ya, malam yang kedua yang sudah dilaksanakan iktikaf dilanjut dengan sholat tahajud. Jadi para jamaah Masjid Asyam yang belum mengetahui bahwa malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Masjid Asyam ini mengadakan qiyamul lail. Jadi disitulah kita akan melaksanakan sholat malam dan memanjatkan apa yang menjadi hajat kita. Semoga hajat tersebut dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Asyam. Dalam hal pentingnya sholat ini, maka dijadikanlah sebagai tiang agama untuk memperkokoh kehidupan, untuk menghadap kita kepada Allah agar kita lebih baik, menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Karena bisa juga dinilai barang siapa yang melaksanakan sholat, maka dia akan memperkokoh agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, sebenarnya dia juga yang meruntuhkan agamanya. Jadi ini juga menjadi peringatan buat kita semua ya. Pentingnya sholat dalam hisab di alam kubur juga menjadi pertanyaan yang utama, masalah sholat. Baik, terima kasih untuk bapak-bapak sekalian.
Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan, biar lebih fokus, lebih gampang diingat, karena saya hanya mengulang dari apa yang sudah disampaikan oleh khotib yang sebelumnya. Gitu. Apabila ada salah ucap, salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.